Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dalam doa. Siapa yang mau memimpin dalam doa? Saya Bu. Ya, Dewi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, bangga kita akan memulai pelajaran Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami di awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Amin. Ya, terima kasih Dewi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang FPP dan KPK? Lupa Bu. Belum tahu Bu. Ya, jadi kita hari ini akan mempelajari materi tentang FPP dan KPK ya. Ya, sebelum kita masuk ke FPP dan KPK, kalian harus memahami dulu apa itu kelipatan dan apa itu faktor. Coba siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, Kelipatan mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. ya itu adalah kelipatan. Jadi siapa yang tahu bilangan asli itu apa saja? 1 sampai 9. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tadi kelipatan adalah mengkalikan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Contohnya ada bilangan 2. Di kelipatan dari 2 itu berapa? 4, Terus 6, ya, terus 8. ya kayak gitu, itu namanya kelipatan. Jadi mengkalikan bilangan yang ada secara berurutan. Lalu yang kedua, coba dibacakan. Faktor bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan sampai habis. Ya, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan sampai habis. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Nah, jadi contohnya kayak gini. Andai kata 4 itu bisa habis dibagi berapa aja? 1 dengan berapa? 1 dengan 4, Terus 2 dengan 2. ya. Terus seperti itu seterusnya. Jadi faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi satu bilangan sampai habis. Itu. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Kelipatan persekutuan terkecil atau kita singkat dengan KPK. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Maksudnya adalah kan contohnya ini, tentukan KPK dari 5 dan 6. Kelipatannya 5 tadi dapat berapa aja, coba disebutkan. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya. Terus kelipatan 6 ada berapa aja? 6, 12, 18, 24, 30. Ya, jadi dari dua bilangan ini tadi kan kita disuruh mencari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi mereka harus menemukan kelipatan yang hasilnya sama antara 5 dan 6. Jadi kan di sini kelipatan yang paling kecil, jadi kelipatan pertama yang ditemukan sama itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di sini yang sama kelipatan dari 5 dan 6 adalah 30. Jadi kelipatan 5 dan 6 adalah 30. Seperti itu. Lalu yang kedua ada faktor persekutuan terbesar. Kalau tadi kita pakai kelipatan, sekarang kita pakai yang faktor. Faktor terbesar yang sama dengan banyaknya bilangan yang dimaksud. Ini hampir sama, hanya saja perbedaannya kita menggunakannya faktor. Kayak tadi bilangan yang habis membagi satu bilangan seperti itu. Jadi di sini ada contohnya. Tentukan FPP dari bilangan 12 dan 18. Sekarang coba sebutkan faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya, betul. Sekarang faktor dari
jadi 18. 1, 2, 3, 6, 9. Dan 18. ya. Jadi ini tadi kan kayak 1 kali 12 dapat 12 seperti itu ya. Jadi 12 dibagi 1 dapatnya 12. 12 dibagi 2 dapatnya 6 seperti itu. Jadi menghitung bilangan tersebut sampai membagi bilangan tersebut sampai habis. Lalu dicarilah bilangan yang dapat membagi habis kedua bilangan. Jadi sama-sama faktor itu ditemukan di 12 dan di 18. Jadi ada berapa? Tapi yang terbesar karena faktor persekutuan terbesar. Jadi di sini kan yang sama ada 1, 2, 3, dan 6. Kenapa kita memilihnya yang 6? Karena faktor yang paling besar yang dapat habis membagi keduanya adalah 6. Makanya itulah yang disebut faktor persekutuan terbesar. Nah, itu tadi kan kita cara mencari KPK dengan menggunakan pelipatan dan mencari FPP dengan menggunakan faktor. Sekarang kita bakal belajar mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, carilah bilangan atau angka yang dapat membagi bilangan hingga habis. Itu yang pertama untuk mencari KPK. Jadi sama dengan faktor, tapi ini untuk digunakan untuk mencari KPK dengan menggunakan bahan faktor. Lalu yang kedua, tuliskan bilangan yang membagi dalam bentuk perkalian dan apabila ada angka yang sama ditulis dalam bentuk pangkat. Nanti kita akan mempelajari itu dengan contohnya. Lalu yang ketiga, kalikan seluruh bilangan yang membagi dengan syarat apabila ada bilangan yang sama maka dicari pangkat yang paling besar. Jadi semua bilangan-bilangan tadi dikalikan dan nanti akan dipilih dengan bilangan yang berpangkat paling besar. Seperti itu. Ini contoh dari pohon faktor. Jadi carilah KPK dari 90 dan 168. 90 paling rendah dibagi dengan 2. Jadi faktor itu ada berapa aja? Coba sebutkan. 2, 3 nggak bisa karena dia tidak membagi. 2 terus 5, 7, 11 seperti itu. Itu adalah contoh-contoh faktor. Nah, di sini kita hitung dari yang paling rendah adalah 2. 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45. Jadi yang dilingkarin ini adalah disebut pembagi dan yang sebelahnya itu namanya hasil baginya. Jadi 90 dibagi 2 dapat 45. 45 dibagi 2 bisa enggak? Enggak. Jadi kita naik 1. 45 bagi 3 15 bagi 3 5. Jadi ini adalah hasil sisa daerah sisanya. Jadi dapat faktornya apa sih ini? 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ya, jadi faktor-faktor dari 90 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5, atau bisa kita singkat dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Lalu 168 itu bisa dibagi 2. Dapat berapa? 84. Ya, 84 masih bisa dibagi 2. Masih. Dapat berapa? 42 masih bisa dibagi 2. Bisa. Dapat berapa? 21 masih bisa dibagi 2. nggak bisa. Terus dibagi berapa? 2. Hasilnya 7. Ya, 7 kan sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi itu merupakan hasil sisanya. Jadi ada berapa nih faktornya? 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. Atau disingkat 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. ya. Jadi seperti itu. Karena tadi ada 2 kali 2 kali 2 itu disebut dengan angka terurai.
dengan cara seperti ini. 90 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Di sini ada keterangan pangkat 2. Kenapa? Karena ada 3 kali pengulangan angka 2. Karena ada 2 kali pengulangan angka 3. Lalu cara menghitung KPK-nya gimana? Kita pilih faktor-faktor yang pangkatnya tadi paling besar kan? Ya. Di sini ada berapa tadi pangkatnya yang besar? 2. 3 pangkat 2 sama 2 pangkat 3. Diambil dari yang paling kecil dulu faktornya, antara 90 dengan 168. Besar yang 2 atau 2 pangkat 3? 2 pangkat 3. Ya, berarti diambil ya 2 pangkat 3. Terus 3 pangkat 2 dengan 3, besar yang mana? 3 pangkat 2. Ya, ditulis dikali dengan 3 pangkat 2. Lalu untuk sisanya yang tidak sama ini ditulis semuanya, ditulis seluruhnya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Hasilnya berapa, Rizka? 2520. Ya, jadi kita menghitungnya dengan cara memilih faktor dengan kelipatan yang paling besar dan menghasilkan seluruh faktor yang ada. Seperti itu ya. Iya. Udah paham sampai sini cara menghitung KPK dengan cara pohon faktor? Udah. Ya. Lalu kita lanjut dengan mencari FPB. Pasti menggunakan pohon faktor. Kalau tadi kan kita menggunakannya faktor. Ya. Sekarang kita mencari dengan menggunakan pohon faktor. Di sini juga ada beberapa syarat untuk mencari FPB dengan pohon faktor. Yang pertama, apa? Rizka, bacakan. Carilah bilangan atau angka yang dapat membagi bilangan hingga habis. Ya, itu syaratnya sama ya dengan KPK tadi ya, mencari bilangan yang dapat membagi sampai habis. Lalu yang kedua, Tuliskan bilangan yang membagi dalam bentuk perkalian dan apabila ada angka yang sama ditulis dalam bentuk pangkat. ya itu juga sama ya. Jadi Ya. ditulis dengan cara dikalikan dan apabila ada bilangan yang berulang ditulis dengan pangkat. Lalu yang ketiga apa yang terakhir? Kalikanlah seluruh bilangan faktor atau pembagi bilangan faktor yang sama dengan syarat apabila ada bilangan faktor atau pembagi yang sama maka dicari pangkat yang terkecil. Ya, jadi kalau yang KPK tadi kan kita mengkalikan seluruh faktor yang ada dan memilih faktor dengan pangkat yang paling besar. Kalau ini meskipun dia dikatakan faktor persekutuan terbesar, tetapi dia memilihnya hanya yang sama antara bilangan satu dengan bilangan yang kedua. Lalu yang kedua adalah memilih faktor dengan pangkat yang paling kecil. Jadi pembedanya di situ ya. Kalau yang KPK itu mengambil seluruh faktor yang ada dan memilih faktor yang dengan pangkat yang besar, sedangkan FPB hanya memilih faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Ini sama ya dengan yang tadi ya. Hanya saja sekarang kita cari FPB-nya. Carilah FPB dari 90 dan 168. Caranya sama dengan pohon faktor. 90 dibagi 2 dapat 45, 45 dibagi 3 dapat 15, 15 bagi 3 dapat sisa 5. Dan ditulis 2 kali 3 kali 3 kali 5 atau 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Sama dengan yang 168. 168 dibagi 2 dapat 84. 84 dibagi 2 dapat 42. 42 dibagi 2 dapat 21. 21 dibagi 3 dapat 7. Atau kita tulis dengan cara 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7 atau 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 seperti tadi. Lalu sekarang kita coba baca cari FPB-nya. Cari FPB dari 90 dan 168. Ini di sini yang angkanya sama berapa itu? 2. Ya. Tadi syaratnya apa? Cari
faktornya kecil. faktornya Satu. sama. Terus yang kedua cari yang pangkatnya kecil. kecil. Ya, jadi di sini berapa? Tadi yang faktornya sama berapa aja? Dua sama 2 pangkat 3 kecil yang mana? 2. Nah, berarti 2 ya, dikali tadi sama 3 ya, yang sama ya. 3 pangkat 2 dengan 3 besar kecil yang mana? Faktornya ya, berarti faktor persekutuan terbesar dari 90 dan 168 adalah 2 kali 3 sama dengan berapa? 6 ya. Jadi bilangan yang tidak ditulis dengan pangkat, jadi kayak 2 kali 3 kali 5 ini meskipun tidak ada pangkatnya, sebenarnya mereka tetap memiliki nilai pangkat, tapi nilai pangkat mereka adalah 1, jadi tidak perlu ditulis. Itu. Apakah ada pertanyaan? Nah, sekarang udah mengerti semua ya. Ibu sekarang bagikan FKPD, kalian bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya. Nanti Ibu akan tunjuk dari salah satu dari kalian untuk menjelaskan bagaimana caranya. Itu kan tadi sederhana ya. Sekarang kita cari dulu deh contoh kehidupan FPP dan KPK dalam kehidupan nyata. Apa? Contohnya nyari apa? Kayak FPP itu biasanya kita bisa buat mencari andai kata kamu punya barang, terus kamu mau memberikan ke orang lain. Nah, berapa banyak orang yang bisa kamu kasih barang tersebut, itu bisa menggunakan FPP. Terus contoh KPK apa? Ayo. Mencari tanggal yang sama. Andai kata Rizka pergi ke supermarket 2 hari sekali, Dewi pergi ke supermarket 6 hari sekali. Pada hari keberapa mereka dapat ke supermarket bersama-sama? Itu bisa menggunakan KPK. Dengan cara yang sama, kalian bisa memilih menggunakan faktor atau kelipatan, atau dengan menggunakan pola faktor seperti itu. Sekarang coba dikerjakan. Yo, bisa nggak? Bisa nggak? Yo. Yo, coba Devi yo menjelaskan yang soal nomor 1. Bacakan soalnya terus jawab biar Rizka bisa tahu jawabannya. Nomor 1, Rio dan Dimas sama-sama menyukai olahraga renang. Mereka sama-sama mengikuti kelas renang di tempat yang sama. Rio berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Dimas berenang setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 20 Maret 2020 mereka berenang bersama-sama, maka pada tanggal berapa mereka akan kembali berenang bersama? Di sini saya mengerjakan menggunakan pola faktor. Jadi yang pertama 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktor yang 4 itu 2 pangkat 2 dan yang 6 itu 2 kali 3. Nah, kalau KPK itu kan mencari pangkat yang lebih yang terbesar dan menggabungkan semua faktor yang ada. Jadi KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 hasilnya 12. Jadi itu berapa hari berarti? 12 hari. Ya, mereka akan berenang bersama-sama 12 hari Setelah kemudian 20 Maret jadinya tanggal 1 April 2020. Kenapa kok 1 April? Karena Maret itu ada 31 hari. Ya, jadi kalau Maret itu kan ada 31 hari. Padahal sampai 31 Maret itu baru ketambahan 11 hari. Jadi kita nambah 1 hari supaya 12 hari jadinya tanggal 1 April. benar. Yeay.
jumlah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus kelengkeng dan jeruk tersebut dan anggur tersebut. Jadi jawabannya faktor ini saya mengerjakan dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama itu faktor dari 20 kan dibagi 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi faktor dari 20 itu 2 pangkat 2 pangkat 5. Terus yang faktor dari 30 itu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Terus 15 dibagi 3 itu sisanya 5. Jadi faktor dari 30 itu 2 kali 3 kali 5. Nah, ini untuk menyelesaikan pertanyaan ini tuh dengan cara mencari FPB. Iya kan Bu? Iya, betul. Jadi FPB dari 20 dan 30 itu 2 kali 5. Kenapa? Karena faktor dari 20 sama 30 itu kan ada 20 itu ada 2 pangkat 2. Yang 30 itu kan ada 2. Kalau nyari FPB itu kan kita mencari faktor yang sama dan pangkatnya yang paling kecil. Jadi FPB-nya faktornya 2. Terus di sini juga ada faktor yang sama yaitu 5, sama-sama pangkatnya 1. Nah, jadi FPB-nya kan 2 kali 5, sama dengan 10. Terus berapa banyak? Jadi plastik yang dibutuhkan itu ada 10 plastik. Ya, betul. Terus berapa banyak jumlah kelengkeng dan anggur pada masing-masing plastik. Nah, jadi kalau kelengkeng itu kan tadi 20 buah dibagi 10. Jadi setiap plastik itu ada 2 buah kelengkeng. Yang anggur ada 30 buah, ada 3 buah anggur. Ya, betul. Jadi itu tadi adalah contoh adalah contoh soal cerita untuk soal FPB dan KPK. Di sini udah mengerti semua. Ya. Jadi apabila kalau kalian menemukan contoh-contoh FPB dan KPK dan kehidupan sehari-hari, kalian bisa menggunakan cara-cara tersebut. Kalian bisa menggunakan bahan faktor atau menggunakan pelipatan ataupun faktor untuk FPB dan KPK tadi. Bagaimana? Sekarang sudah mengerti semua? Ya. Sekian pelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak. Kalau begitu kita akan tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Minta kesediaan bisa untuk berdoa. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima